Hidupku terasa jauh lebih tenang sejak beberapa bulan terakhir. Aku, Nadia, menjalani hari-hari tanpa kehadiran seorang suami di rumah. Awalnya memang berat, apalagi ketika suamiku, Raka, pergi tanpa kabar jelas. Hanya pesan singkat di ponselku yang berbunyi, "Aku butuh waktu untuk sendiri, jangan cari aku." Setelah itu, tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada jejak. Sebagai seorang istri, aku sempat menangis setiap malam, bertanya-tanya apa salahku hingga ia tega meninggalkanku begitu saja. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan kesendirian. Aku justru menemukan bahwa aku bisa menjalani hidup tanpa bergantung pada dirinya. Aku fokus pada butik kecilku yang berada di ruang depan rumah. Butik itulah tempatku menyalurkan passionku di dunia fashion. Setiap hari aku sibuk menjahit, melayani pelanggan, dan belajar pemasaran online. Aku mulai menikmati ritme baruku. Ya, meskipun kadang ada rasa sepi, tapi aku merasa lebih damai daripada saat ia masih ada di rumah, namun sering membuatku kecewa dengan sikap dinginnya. Hari itu, langit Jakarta mendung. Aku baru saja selesai melayani pelanggan terakhir sore itu ketika aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Awalnya aku tak curiga. Aku pikir hanya kurir paket atau tamu butik. Namun betapa kagetnya aku ketika melihat sosok yang sudah berbulan-bulan menghilang kini berdiri di depan pintu. Raka. Tubuhnya masih sama, tegap, wajahnya masih dengan sorot mata angkuh yang selalu membuatku merasa kecil dulu. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia tidak datang sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik, mengenakan dress ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Wanita itu merangkul bayi mungil yang masih merah wajahnya, mungkin baru berusia beberapa bulan. Jantungku berdetak kencang. Aku terdiam, sulit percaya dengan apa yang kulihat. "Assalamualaikum." Suara Raka terdengar datar, seakan-akan ia tidak pernah pergi meninggalkanku berbulan-bulan tanpa kabar. Aku masih berdiri mematung, tanganku yang tadi memegang gunting jahit terasa bergetar. "Waalaikumsalam," jawabku pelan, hampir tercekat di tenggorokan. Wanita di sampingnya tersenyum tipis, senyum yang menurutku penuh dengan rasa kemenangan. Bayi dalam gendongannya merengek kecil, seolah menyadari ketegangan yang ada di udara. "Aku pulang," kata Raka dengan nada seolah-olah semua baik-baik saja. Kata itu menamparku keras. Pulang? Pulang ke rumah yang sudah ia tinggalkan tanpa penjelasan, pulang setelah membawa wanita lain dan bayi dalam gendongannya? Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai diriku. "Kamu, pulang?" tanyaku, berusaha memastikan. "Iya," jawabnya singkat. "Aku akan tinggal di sini lagi. Dan, ini, keluargaku." Ia melirik ke arah wanita itu. Darahku mendidih. "Keluarga?" tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu, yang belakangan ku ketahui bernama Maya, menatapku dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. "Iya, aku dan bayi ini. Aku berharap Mbak bisa menerima kami," katanya dengan nada yang manis tapi penuh sindiran. Dadaku terasa sesak. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap bayi itu yang kini menggeliat di gendongan, tak tahu apa-apa tentang kekacauan hidup orang tuanya. Aku mundur selangkah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Raka, apa maksudmu? Kau pergi berbulan-bulan tanpa kabar, lalu pulang-pulang membawa perempuan dan bayi. Dan sekarang kau bilang mereka keluargamu? Apa aku ini bagimu? Hanya tempat singgahmu?" Raka menatapku dengan wajah datar, tanpa rasa bersalah. "Nat, aku tidak bisa jelaskan panjang lebar. Yang jelas, aku sayang kalian semua. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka. Jadi aku ingin kita tinggal bersama di sini." Aku tersentak. "Tinggal bersama?" Suaraku meninggi. "Ya, aku ingin berpoligami. Aku ingin kau menerima Maya sebagai istri mudamu dan menerima bayi ini. Aku tidak mau ada pertengkaran. Aku ingin kau jadi wanita bijak yang bisa menerima kenyataan." Dunia seolah runtuh di hadapanku. Suamiku, lelaki yang dulu bersumpah setia di depan penghulu, kini berdiri dengan enteng memintaku berbagi rumah dengan pelakor yang ia bawa masuk. Aku menatapnya dengan tatapan penuh amarah bercampur luka. "Raka, kau sadar apa yang kau ucapkan?
Kau minta aku menerima wanita yang merebutmu dariku? Kau minta aku menerima bayi hasil perselingkuhanmu? Kau pikir aku ini wanita tanpa harga diri? Raka menarik napas, wajahnya tetap dingin. Nat, jangan keras kepala. Poligami itu sah, halal. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku ingin kau tetap di sampingku. Tapi aku juga tidak bisa menolak takdir yang sudah terjadi. Maya dan bayi ini membutuhkan tempat, dan rumah ini cukup besar untuk kita semua. Maya, yang sejak tadi berdiri dengan wajah penuh percaya diri, ikut menimpali. Mbak Nadia, aku tidak berniat merebut. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Raka dan anak kami. Aku harap Mbak bisa ikhlas. Aku terkekeh lirih, tapi suaraku terdengar getir. Ikhlas? Kau sebut ini cinta? Kau sebut merebut suami orang itu bukan merebut. Bayi itu menangis pelan, seolah merasakan ketegangan di antara kami. Aku menggelengkan kepala, mencoba menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Raka, kau benar-benar tega. Setelah semua yang kulakukan, semua pengorbananku, kau pulang dengan wajah tanpa dosa dan memintaku menerima ini semua. Raka mendekat, mencoba menyentuh bahuku. Nat, aku tahu ini berat. Tapi tolong, lakukan ini demi aku. Demi kita? Aku menepis tangannya kasar. Demi kita? Atau demi nafsumu? Hening. Hanya suara bayi yang terus menangis memecah suasana. Aku tahu sejak detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Luka yang ia tinggalkan dulu kini semakin membusuk dengan pengkhianatan baru yang dibawanya. Aku berdiri tegak, meski hatiku hancur. Baiklah, Raka. Kalau itu maumu, silakan saja. Tapi aku tidak akan pernah menerima poligami ini. Dan aku tidak akan pernah mengurus anak hasil perselingkuhanmu. Maya mendengus, tampak tersinggung. Raka menatapku tajam, tapi aku tidak gentar. Hari itu, di ruang tamu rumahku, pertempuran batin dan harga diri dimulai. Aku tahu ini baru awal. Masih banyak yang akan terjadi setelahnya. Namun satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan rumahku berubah menjadi panggung penghinaan bagi diriku sendiri. Aku masih berdiri terpaku di ruang tamu rumahku, menatap dua manusia yang kini berdiri penuh percaya diri seakan rumah ini memang milik mereka. Padahal, rumah ini adalah hasil jerih payahku. Sebelum menikah dengan Raka, aku sudah bekerja keras dan membuka butik kecil-kecilan dari modal tabungan dan sedikit warisan orang tuaku. Aku menghela napas panjang. Rasa sakit di dadaku masih menusuk, tapi kini perlahan berubah menjadi amarah yang mendidih. Raka duduk di sofa ruang tamu dengan santainya, sementara Maya ikut duduk di sebelahnya sambil menggendong bayinya. Pemandangan itu membuatku muak. Aku ingin kita bicara baik-baik, ucap Raka membuka percakapan. Nada suaranya seolah ia yang berhak mengatur semuanya. Bicara baik-baik? Setelah semua yang kau lakukan? Kau tinggalkan aku berbulan-bulan tanpa kabar, lalu datang dengan perempuan dan bayi? Dan sekarang kau mau bicara baik-baik? Suaraku meninggi, tak mampu lagi menahan emosi. Raka menatapku dengan wajah dingin. Nat, aku paham kau marah. Tapi aku minta kau coba tenang. Aku tidak ingin kita ribut. Aku hanya ingin menyampaikan niatku. Aku ingin berpoligami. Aku ingin Maya resmi menjadi istriku, dan aku ingin anak ini mendapat kasih sayang seorang ibu dari dirimu. Aku terdiam. Kata-kata itu begitu menusuk telinga. Aku disuruh merawat anak hasil perselingkuhan suamiku sendiri. Raka, kau sudah gila? Tanyaku dengan suara bergetar. Maya menimpali dengan nada lembut tapi menusuk, Mbak Nadia, jangan salah paham. Aku tidak berniat merusak rumah tangga Mbak. Tapi aku dan Raka saling mencintai. Bayi ini juga tidak salah. Dia butuh kasih sayang, dan aku yakin Mbak bisa jadi ibu yang baik untuknya. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Kau pikir aku mau menjadi ibu untuk anak hasil zina kalian? Kau pikir aku sebodoh itu? Bayi itu mulai merengek lagi, seolah resah dengan ketegangan. Maya menggendongnya sambil berusaha menenangkan, lalu menatapku dengan ekspresi meremehkan. Bukannya lebih baik kita hidup rukun saja? Rumah ini luas, Mbak punya butik yang ramai, pasti rezeki juga akan bertambah kalau kita hidup bersama. Tidak perlu bermusuhan. Lagi pula,
Bukankah poligami itu sah di agama? Ucap Maya dengan nada meyakinkan, seperti mencoba menggurui. Aku tersenyum miris, menahan perih di dada. Kau benar. Poligami sah di agama. Tapi apa yang kalian lakukan ini bukan poligami. Ini pengkhianatan. Kau merebut suamiku di belakangku. Kau hamil anaknya. Dan sekarang kau datang ke rumahku, seolah-olah aku yang harus mengalah dan menerima semuanya. Itu bukan poligami, itu penghinaan. Raka menepuk meja dengan kesal. Nat, jangan bicara sembarangan. Aku sudah bilang, aku tidak mau meninggalkanmu. Aku ingin kau tetap jadi istriku. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Maya. Aku minta kau bijak, jangan egois. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku egois? Kau yang pergi tanpa kabar, kau yang mengkhianati aku, kau yang membawa perempuan lain ke rumahku, dan sekarang kau sebut aku egois? Raka, kau sudah tidak punya hati lagi rupanya. Hening sejenak. Aku bisa merasakan nafasku sendiri terengah-engah. Sementara itu, Maya menatap Raka seolah meminta dukungan. Raka menggenggam tangannya erat di depan mataku, seolah ingin menunjukkan betapa mereka kini satu pihak. Hatiku semakin perih. Nat, dengarkan aku baik-baik, ucap Raka lagi, nadanya kini lebih tegas. Aku ingin kau menerima kenyataan ini. Aku tidak akan menceraikanmu, tapi aku juga tidak akan meninggalkan Maya. Jadi mulai sekarang, kita akan hidup bersama. Kau harus mau menerima mereka. Aku tidak mau ada pertengkaran lagi. Aku tertawa getir. Kau pikir aku robot yang bisa menerima begitu saja semua kehendakmu? Kau kira aku tidak punya hati dan harga diri? Raka terdiam, tapi matanya tajam menatapku. Maya kembali berbicara, kali ini dengan nada pura-pura lembut. Mbak, aku tahu ini sulit. Tapi bukankah lebih baik menerima kenyataan daripada berpisah? Kalau Mbak benar-benar mencintai Raka, Mbak tidak akan menolak. Kita bisa saling mendukung. Aku bisa bantu Mbak urus rumah, Mbak fokus pada butik. Aku juga tidak keberatan kalau Mbak jadi seperti kakak bagiku. Aku menghela napas panjang, menatap Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kau memang pintar berkata-kata, Maya. Tapi aku tidak bodoh. Aku tahu kau ingin menyingkirkan aku secara perlahan. Kau ingin aku mengurus anakmu, sementara kau bersenang-senang dengan suamiku. Dan kau kira aku akan diam saja. Wajah Maya sedikit berubah. Senyumnya yang manis kini terlihat kaku. Mbak jangan suzon. Aku hanya ingin kita hidup damai. Damai? Damai dengan merebut suami orang? Kau tidak tahu arti kata damai. Raka berdiri, mendekat ke arahku. Nat, aku serius. Aku tidak mau kita berpisah. Aku masih mencintaimu. Tapi aku juga mencintai Maya. Jadi tolong, jangan paksa aku memilih. Aku menatap matanya, mencari setitik kejujuran di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah ego dan nafsu yang membutakan. Raka, kau tahu apa bedanya cinta dan nafsu? Tanyaku pelan. Raka mengernyit. Apa maksudmu? Kalau kau benar-benar cinta padaku, kau tidak akan pernah tega mengkhianati. Kau tidak akan tega meninggalkan aku berbulan-bulan, lalu kembali dengan membawa perempuan lain dan bayi. Itu bukan cinta, Raka. Itu nafsu. Kau hanya laki-laki yang tidak bisa mengendalikan diri. Raka terdiam. Wajahnya memerah menahan amarah. Sementara Maya terlihat gusar, seolah tidak menyangka aku akan berbicara sekeras itu. Aku melanjutkan, suaraku tegas meski air mata jatuh di pipi. Kau boleh datang ke rumah ini, tapi jangan pernah berharap aku akan menerima kalian. Rumah ini bukan tempat bagi pengkhianat. Dan aku bukan wanita yang bisa dipaksa untuk berbagi. Maya berdiri, bayinya masih dalam gendongan. Mbak, jangan egois. Bayi ini tidak salah. Dia butuh kasih sayang. Aku menatap bayi itu. Wajahnya polos, tidak tahu apa-apa. Benar, bayi itu tidak salah. Tapi siapa yang membuat bayi itu lahir ke dunia dengan cara seperti ini? Ayahnya. Ibunya. Mereka yang salah. Dengan suara lirih tapi mantap aku berkata, bayi itu memang tidak salah. Tapi aku juga tidak salah. Dan aku tidak akan menanggung beban akibat kesalahan kalian.
Suasana semakin panas. Raka terdiam, wajahnya merah padam, sementara Maya menatapku penuh benci. Dalam hatiku, ada rasa takut. Bagaimana jika Raka benar-benar memaksa? Bagaimana jika ia berusaha mendominasi dan menekan aku? Tapi di sisi lain, ada rasa lega karena akhirnya aku berani berkata jujur pada diriku sendiri. Aku tidak akan menerima permintaan gila mereka. Hari itu, percakapan di ruang tamu rumahku berubah menjadi pertempuran harga diri. Suami yang dulu kupercaya kini menunjukkan wajah aslinya, meminta sesuatu yang mustahil kuterima. Dan aku tahu, perlawanan ini baru dimulai. Suasana ruang tamu sore itu seperti medan perang tanpa senjata. Aku berdiri tegak, sementara di hadapanku ada dua orang yang dulu kusebut perusak rumah tangga. Raka, suamiku yang sudah berkhianat, dan Maya, wanita yang kini merasa dirinya punya hak untuk duduk di sofa rumahku sambil menggendong bayi hasil perselingkuhan mereka. Aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri, keras dan berantakan. Di luar, langit Jakarta semakin gelap, rintik hujan mulai turun, seolah ikut menjadi saksi dari kekacauan hidupku. Raka menatapku tajam, suaranya keras penuh tekanan. Nadia, jangan keras kepala. Aku sudah memutuskan. Kau istri sahku, dan Maya juga akan jadi istriku. Kau harus terima, suka atau tidak. Aku tidak mau berpisah dengan salah satu dari kalian. Aku terkekeh getir, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kau bilang aku keras kepala? Kau yang pergi berbulan-bulan, lalu pulang dengan membawa perempuan dan bayi, dan sekarang kau merasa berhak memaksakan kehendakmu di rumahku. Kau kira aku ini apa, Raka? Boneka yang bisa kau atur semaumu. Maya mengusap-usap punggung bayi sambil menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Mbak, mungkin ini berat. Tapi percaya deh, lebih baik Mbak ikhlas. Raka laki-laki baik, dia tidak tega ninggalin Mbak. Dia juga tidak tega ninggalin aku dan anak ini. Kita bisa kok hidup harmonis kalau Mbak mau. Aku menatapnya dengan tajam, nadaku bergetar menahan amarah. Kau bilang Raka laki-laki baik? Laki-laki baik tidak akan meninggalkan istrinya berbulan-bulan. Laki-laki baik tidak akan tidur dengan wanita lain di belakang istri sahnya. Laki-laki baik tidak akan pulang membawa hasil pengkhianatan dan memaksa istrinya menerima. Jadi, jangan pernah menyebut Raka laki-laki baik di depanku. Raka mendengus, lalu menepuk meja dengan keras. Suara dentuman itu membuat bayi di gendongan Maya menangis keras. Maya panik menenangkan bayinya, sementara aku tetap berdiri tegak, tidak bergeming. Cukup, Nadia, teriak Raka. Aku masih suamimu. Kau wajib taat padaku. Aku punya hak atas rumah ini, atas dirimu. Kau tidak bisa menolak keputusanku. Aku menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Hak? Kau bicara soal hak, Raka? Kau yang meninggalkan aku, kau yang mengkhianati janji pernikahan kita, dan sekarang kau bicara soal hak? Kau sudah kehilangan semua hakmu saat kau memilih tidur dengan wanita itu. Maya berdiri, masih menggendong bayinya yang menangis. Mbak, jangan hina kami seperti itu. Aku memang salah karena jatuh cinta pada suami orang, tapi kami sudah saling mencintai. Kami tidak bisa dipisahkan. Kalau Mbak benar-benar wanita baik, Mbak pasti mau menerima poligami. Aku menoleh ke arahnya, suaraku lirih tapi penuh ketegasan. Aku memang wanita baik. Itulah kenapa aku tidak akan pernah mau berbagi ranjangku dengan wanita lain. Aku tidak akan pernah rela dipoligami dengan cara hina seperti ini. Poligami yang kau banggakan itu hanyalah topeng untuk menutupi perselingkuhanmu. Dan aku tidak akan pernah sudi dipermalukan. Maya tercekat, wajahnya merah padam. Bayinya masih menangis, seolah ikut merasakan aura kebencian yang kian menebal. Raka melangkah mendekat, suaranya lebih rendah namun tajam menusuk. Nadia, jangan membuat semuanya semakin sulit. Aku sudah memutuskan, dan kau harus ikut. Aku tidak akan menceraikanmu, tapi aku juga tidak akan meninggalkan Maya. Jadi pilihannya sederhana, terima mereka di rumah ini, atau kau yang keluar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku yang keluar? Kau salah besar, Raka. Rumah ini milikku, atas namaku. Kau yang masuk ke rumahku tanpa izin, membawa perempuan dan bayi. Jadi kalau ada yang harus keluar, itu kalian, bukan aku.
Raka terdiam. Tatapan matanya membara, marah karena ia sadar tidak punya kuasa hukum atas rumah ini. Maya mencoba menengahi, suaranya penuh kepura-puraan. Mbak, tolong jangan keras hati. Kita bisa hidup bersama. Aku janji tidak akan ganggu Mbak. Aku hanya ingin tempat tinggal yang layak untuk bayiku. Tolonglah, Mbak. Aku memandang bayi itu. Wajah mungilnya polos, tidak tahu apa-apa. Benar, bayi itu tidak salah. Tapi aku juga tidak salah. Aku tidak bisa menanggung kesalahan yang bukan milikku. Aku kasihan pada bayi itu, tapi aku lebih kasihan pada diriku sendiri kalau harus menerima kalian di sini. Aku sudah cukup tersakiti. Jadi jangan pernah berharap aku akan jadi ibu untuk anakmu, Maya. Jangan pernah berharap aku akan menerima poligami ini, Raka. Lebih baik aku hidup sendiri daripada hidup dengan lelaki yang mengkhianati. Raka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras menahan amarah. Kau akan menyesal, Nadia. Kau pikir kau bisa hidup tanpa aku? Aku tersenyum miris, meski air mata masih mengalir. Aku sudah hidup tanpa kau selama berbulan-bulan, dan aku baik-baik saja. Bahkan lebih damai. Jadi jangan pernah merasa aku tidak bisa hidup tanpamu. Maya menunduk, wajahnya pucat. Bayinya mulai tenang di pelukannya, hanya sesekali terisak kecil. Raka masih berdiri di depanku, seolah mencoba menakut-nakuti dengan tatapan kerasnya. Tapi aku sudah bulat. Aku tidak akan goyah. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa kuat. Dengar baik-baik, Raka, ucapku dengan suara lantang. Aku, Nadia, istrimu yang sah, menolak mentah-mentah permintaanmu untuk poligami. Aku menolak untuk mengurus anak hasil perselingkuhanmu. Aku menolak untuk tinggal serumah dengan perempuan ini. Jadi kalau kau masih punya sedikit harga diri, keluarlah dari rumahku sekarang juga. Hening. Raka memandangku lama, seolah tidak percaya dengan ketegasan yang baru saja kuucapkan. Maya menggigit bibirnya, wajahnya terlihat cemas. Aku tidak peduli lagi. Luka di hatiku sudah terlalu dalam. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk mempertahankan harga diriku sendiri. Hari itu, aku memilih jalan yang sulit, berkata tidak pada lelaki yang pernah kucintai. Tapi aku tahu, itulah pilihan yang benar. Dan aku siap menghadapi konsekuensinya. Suasana ruang tamu sore itu semakin mencekam. Hujan di luar kian deras, menimbulkan suara berisik di atap rumah. Seakan alam pun ikut menegaskan betapa tegangnya situasi di dalam. Aku berdiri tegak dengan wajah penuh air mata, tapi sorot mataku tajam tak tergoyahkan. Raka masih berdiri di hadapanku dengan wajah penuh amarah. Maya duduk di sofa sambil menenangkan bayinya yang mulai rewel lagi. Bayi itu menangis nyaring, membuat suasana semakin kacau. Aku sudah bilang, suaraku tegas, meski tubuhku sedikit gemetar, aku tidak akan pernah menerima kalian. Jadi sekarang, keluarlah dari rumahku. Maya menoleh dengan wajah kaget, seolah tidak percaya aku benar-benar mengucapkannya. Mbak, jangan begitu. Kasihan anakku. Hujan deras di luar. Kita tidak punya tempat lain untuk pergi. Tolonglah, setidaknya biarkan kami menginap malam ini. Aku menatapnya tajam. Kau bisa cari hotel, kos, atau rumah kontrakan. Jakarta tidak kekurangan tempat tinggal. Tapi rumah ini bukan untuk kalian. Ini rumahku, bukan rumah penampungan untuk pelakor dan bayi hasil perselingkuhan. Wajah Maya memerah. Ia mengguncang-guncang bayinya yang menangis sambil menatapku dengan benci. Kau tega sekali, Mbak. Bayi ini tidak salah. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diriku sendiri. Benar, bayi itu tidak salah. Tapi aku juga tidak salah. Aku tidak mau hidupku dihancurkan lebih jauh. Jadi silakan keluar, Maya. Kau dan Raka sudah cukup menghancurkan hatiku. Jangan hancurkan rumahku juga. Raka maju selangkah, suaranya meninggi. Nadia, jangan ke... Aku suamimu. Kau tidak bisa mengusirku begitu saja dari rumah ini. Aku berbalik, berjalan ke arah meja di ruang tamu, lalu menarik sebuah mat dari laci. Aku melemparnya ke meja di depan Raka. Lihat sendiri. Sertifikat rumah ini atas namaku, bukan atas namamu. Jadi jangan berani-beraninya bicara seakan rumah ini milikmu.
Raka menatap map itu, wajahnya berubah pucat. Maya melirik cepat, lalu kembali menunduk, pura-pura menenangkan bayinya. Aku melanjutkan dengan suara lantang, kau sudah kehilangan semua hakmu ketika kau memilih meninggalkan aku berbulan-bulan. Kau kehilangan semua hakmu ketika kau memilih tidur dengan perempuan itu. Kau kehilangan semua hakmu ketika kau membawa dia dan anaknya masuk ke rumah ini. Jadi jangan pernah merasa bisa mengatur aku lagi, Raka. Hening sejenak. Hanya suara hujan deras dan tangisan bayi yang terdengar. Raka mengepalkan tangannya, nadanya menahan amarah. Nadia, kau pikir kau bisa hidup sendiri? Kau pikir kau kuat tanpa aku? Kau akan menyesal. Aku menatapnya tajam, bibirku bergetar tapi suaraku jelas. Aku sudah hidup tanpamu berbulan-bulan, dan aku baik-baik saja. Bahkan aku lebih bahagia. Jadi jangan pernah berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu. Maya berdiri, masih menggendong bayinya. Mbak, kau akan menyesal karena menolak poligami. Banyak wanita di luar sana rela dipoligami demi keluarga utuh. Kau terlalu sombong. Aku melangkah maju, menatap Maya lurus-lurus. Kau salah. Aku bukan wanita yang rela diinjak harga dirinya. Aku lebih baik hidup sendiri daripada berbagi ranjang dengan perempuan lain. Jadi sekali lagi kukatakan, keluar dari rumahku sekarang juga. Raka melangkah mendekat, wajahnya merah padam. Kalau aku tidak mau keluar, apa yang akan kau lakukan? Kau pikir kau bisa melawan aku? Aku menegakkan tubuhku. Meski hatiku berdegup kencang, aku tidak menunjukkan rasa takut. Kalau kau tidak mau keluar dengan baik-baik, aku bisa lapor polisi. Ingat, aku pemilik rumah ini. Kau masuk tanpa izin, membawa perempuan lain. Itu bisa disebut perbuatan tidak menyenangkan. Jangan paksa aku bertindak lebih jauh, Raka. Wajah Raka semakin menegang. Tangannya mengepal kuat, seolah ingin meledak. Maya buru-buru memegang lengannya, khawatir ia melakukan hal bodoh. Raka, sudah, jangan seperti ini. Ayo kita pergi saja dulu, bisiknya. Raka menoleh ke arah Maya, lalu menatapku lagi. Matanya penuh kebencian, tapi juga ada keraguan. Ia tahu aku tidak main-main. Aku berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. Hujan deras menyambut dari luar, angin dingin menerpa wajahku. Aku menoleh ke arah mereka. Itu pintunya. Keluar. Maya terperanjat, lalu menatap Raka, seolah meminta keputusan darinya. Bayinya masih menangis, suaranya serak karena terlalu lama. Raka menggertakkan giginya, lalu akhirnya menarik napas panjang. Baik, kami pergi, katanya dingin. Maya menatapku dengan wajah penuh kebencian, lalu berdiri sambil merapatkan selendang bayi di tubuhnya. Raka meraih tasnya yang ia taruh di lantai, lalu berjalan ke pintu dengan langkah berat. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh padaku. Tatapannya tajam, penuh amarah. Kau akan menyesal, Nadia. Kau pikir hidupmu akan baik-baik saja tanpaku? Kita lihat nanti. Aku menatapnya balik tanpa gentar. Aku tidak akan menyesal mengusir pengkhianat dari hidupku. Kau yang akan menyesal karena kehilangan wanita yang benar-benar tulus padamu. Raka terdiam sejenak, lalu akhirnya melangkah keluar ke bawah hujan deras bersama Maya dan bayi mereka. Aku menutup pintu keras-keras begitu tubuh mereka menghilang dari pandangan. Begitu pintu tertutup, tubuhku ambruk di lantai. Air mataku tumpah deras. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua sakit hati, semua luka yang selama ini kutahan. Tapi di balik tangisan itu, ada rasa lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari beban, bebas dari pengkhianatan, bebas dari rasa takut. Aku tahu, jalan ke depanku tidak akan mudah. Akan ada bisikan orang-orang, akan ada fitnah, akan ada godaan untuk kembali lemah. Tapi aku juga tahu, aku telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan dan kebahagiaanku sendiri. Hari itu, di bawah derasnya hujan Jakarta, aku mengusir pengkhianat dari rumahku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan pernah membiarkan mereka menghancurkan hidupku lagi. Malam itu setelah pintu tertutup rapat dan suara langkah mereka lenyap di telan hujan, aku duduk lama di lantai ruang tamu. Air mataku belum juga berhenti mengalir, tapi di antara sesak dan sakit itu,
ada rasa yang berbeda. Rasa lega. Aku mengangkat kepalaku, menatap sekeliling rumah. Ruang tamu yang tadinya penuh ketegangan kini sunyi, hanya terdengar gemericik hujan dari luar jendela. Aroma tanah basah terbawa angin yang masuk melalui celah kecil di jendela. Aku memeluk diriku sendiri erat-erat, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berpacu cepat. Aku bisa melewati ini, bisikku lirih, hampir seperti doa. Aku bisa bertahan. Aku harus kuat. Malam itu aku tidur dengan mata bengkak, tapi tidurku terasa jauh lebih tenang dibanding berbulan-bulan terakhir. Aku tidak lagi dibayang-bayangi pertanyaan, kapan dia pulang, atau apakah dia masih mencintaiku. Semua sudah jelas. Raka memilih jalannya sendiri, dan aku juga sudah memilih jalanku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar, membawa kehangatan yang menenangkan. Aku menatap cermin di depan meja rias. Wajahku terlihat lelah, tapi sorot mataku lebih hidup. Ada nyala baru yang selama ini padam. Aku berjalan ke dapur, menyalakan kompor, dan memasak sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi. Sambil memasak, aku tersenyum kecil. Rasanya aneh tapi menyenangkan, memasak hanya untuk diriku sendiri tanpa merasa terbebani. Setelah sarapan, aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Lalu kuambil buku catatan yang sudah lama tergeletak di sudut meja. Di sana aku dulu sering menulis ide-ide tentang butik impianku, tapi semuanya berhenti sejak aku sibuk menangisi kepergian Raka. Aku membuka halaman demi halaman. Coretan desain baju, daftar bahan, hingga perhitungan modal yang sempat kubuat. Melihatnya lagi membuat semangatku perlahan bangkit. Ini saatnya, gumamku sambil menggenggam pensil. Aku tidak boleh lagi menunda. Aku harus mulai sekarang. Hari itu juga aku memutuskan untuk membersihkan kamar kosong di lantai bawah. Kamar itu dulunya hanya jadi gudang tempat menyimpan barang-barang tak terpakai. Aku mulai memindahkan kardus, menyapu debu, mengepel lantai, dan membuka jendela agar cahaya masuk. Meski peluh membasahi tubuhku, ada rasa puas setiap kali melihat ruangan itu semakin bersih. Aku membayangkan rak-rak kain di sudut ruangan, manekin berdiri di dekat jendela, dan mesin jahit di atas meja kayu besar. Sore harinya aku pergi ke pasar kain di Tanah Abang. Jakarta memang macet seperti biasa, tapi perjalananku kali ini terasa menyenangkan. Aku menyusuri deretan kios, menyentuh kain-kain dengan tekstur berbeda, memandang warna-warna yang memanjakan mata. Aku memilih beberapa gulungan kain katun, linen, dan batik modern. Akhirnya aku kembali ke sini, aku tersenyum kecil sambil membayar belanjaanku. Malam itu, aku duduk di mesin jahit lama peninggalan ibuku. Tanganku sempat gemetar saat mulai menjahit lagi setelah sekian lama. Tapi perlahan aku kembali menemukan ritme. Suara mesin jahit yang berdengung terasa seperti musik penyemangat. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengunggah hasil karyaku ke media sosial. Awalnya hanya foto sederhana gaun kasual dari kain batik modern, lalu blus dengan potongan simpel namun elegan. Tak kusangka, banyak temanku yang memberi respons positif. Wah, cantik banget, Nat. Kamu jual? Aku mau pesen dong, tulis seorang teman lama di kolom komentar. Modelnya simpel tapi elegan. Cocok buat dipakai ke kantor, tulis yang lain. Pesanan pertama datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Perasaan haru menyergapku ketika aku mengemas baju buatanku dalam kotak sederhana, menempelkan label bertuliskan, Nat Butik. Rasanya seperti langkah kecil menuju impian besar. Di saat yang sama, ibuku juga mendukung penuh. Meski beliau tinggal di kota lain, setiap kali aku menelpon, ia selalu memberikan semangat. Kamu memang berbakat, Nak. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan orang yang tidak tahu menghargaimu merusak masa depanmu, katanya. Kata-kata itu meneguhkan hatiku. Meski semangatku mulai tumbuh, kadang-kadang bayangan masa lalu masih datang menghantui. Ada malam-malam ketika aku terbangun dan teringat wajah Raka, teringat saat-saat kami masih tertawa bersama di ruang ini. Ada juga rasa perih ketika mendengar suara bayi tetangga menangis. Aku teringat pada bayi Maya, dan rasa benci bercampur iba menyeruak dalam hatiku. Kenapa aku yang disakiti, tapi aku juga yang harus merasa kasihan,
pikirku dalam hati. Namun setiap kali rasa itu datang, aku segera mengingat keputusan yang sudah kubuat. Aku memilih jalan ini bukan karena kebencian semata, tapi karena aku ingin bahagia. Dan kebahagiaan tidak mungkin kudapatkan jika aku terus hidup dalam lingkaran luka yang sama. Suatu siang, pelanggan pertamaku datang langsung ke rumah untuk mengambil pesanannya. Namanya Dina, seorang karyawan kantor yang tinggal tidak jauh dari komplek perumahanku. "Wah, Nat, bagus banget tempatmu ini," katanya ketika melihat ruangan kecil yang kusebut sebagai butik mini. Aku tersenyum, meski sedikit gugup. "Masih sederhana banget, Din. Tapi aku bersyukur bisa mulai dari sini." Dina mencoba blus yang ia pesan, lalu berkaca. Matanya berbinar. "Pas banget ukurannya. Aku suka banget. Kamu benar-benar berbakat, Nat." Mendengar itu, hatiku bergetar. Pujian sederhana itu rasanya jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah kudapat dari Raka. Setelah Dina pulang dengan wajah puas, aku duduk lama di kursi butik kecilku. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. "Aku bisa," bisikku. "Aku benar-benar bisa melanjutkan hidup tanpa dia." Meski begitu, kehidupan sosial tidak semudah itu. Beberapa tetangga mulai bergosip tentangku. Kasihannya, ditinggal suaminya. Sekarang sibuk jualan baju, bisik salah seorang ibu ketika aku melewati mereka. Ada juga yang bilang suaminya kabur sama pelakor, bawa anak pula. "Ya ampun, memalukan," sahut yang lain. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku perih. Malamnya aku menangis lagi, merasa seakan dunia menghakimiku. Namun, aku sadar, tangisan itu tidak akan mengubah apapun. Maka aku kembali meneguhkan hati. Biarlah mereka bicara. Yang penting aku melangkah ke depan. Suatu hari, mereka akan melihat aku bisa berdiri tegak. Bulan demi bulan berlalu. Butikku perlahan berkembang. Pesanan semakin banyak, bahkan ada yang datang dari luar kota berkat promosi di media sosial. Aku mulai mempekerjakan satu karyawan, seorang remaja bernama Siska yang rajin dan cekatan. Butikku kini tidak lagi hanya sebuah kamar kecil di rumah. Aku menyewa ruko kecil di pinggir jalan raya dekat komplek. Dengan dekorasi sederhana tapi modern, Nat Butik mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Aku berdiri di depan toko baruku pada hari pembukaan. Senyumku mengembang, air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku menepuk dada, berbisik pada diri sendiri, "Lihat, Nadia. Kau berhasil. Kau bisa berdiri di sini tanpa dia." Di tengah kesibukan dan kebahagiaan baruku, kabar tentang Raka dan Maya sesekali sampai ke telingaku. Katanya, mereka hidup pas-pasan, sering pindah kontrakan karena tak mampu bayar. Bisnis kecil yang Raka coba jalankan gagal. Ada juga kabar bahwa Maya sering mengeluh di media sosial tentang susahnya mengurus bayi tanpa bantuan. Mendengar itu, aku hanya terdiam. Ada sedikit rasa puas, tapi lebih dari itu, aku merasa semakin yakin bahwa keputusanku benar. Mereka bukan tanggung jawabku, dan aku tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Malam itu, aku duduk di balkon ruko baruku. Angin malam Jakarta berhembus lembut, membawa aroma kota yang sibuk. Aku menatap lampu-lampu jalan yang berkelip, lalu tersenyum. Aku sudah memilih jalanku. Dan aku bahagia dengan pilihanku, bisikku pada langit malam. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 1 tahun sejak hari ketika aku mengusir Raka dan Maya keluar dari rumahku. Dalam setahun itu, hidupku berubah drastis. Dari seorang wanita yang hancur karena pengkhianatan, aku menjelma menjadi wanita yang sibuk, penuh semangat, dan bangga dengan pencapaianku. Nat Butik kini tak hanya dikenal di sekitar komplek atau di lingkup teman-temanku, tapi juga sudah mulai menembus pasar online yang lebih luas. Aku bahkan beberapa kali diminta menjadi pengisi acara kecil-kecilan tentang kewirausahaan perempuan. "Bu Nadia, desain ini yang paling banyak peminatnya, stok kainnya sudah hampir habis," ujar Siska, asistanku, sambil menunjukkan laporan penjualan di tablet. Aku tersenyum lebar. "Alhamdulillah. Baik, besok kita ke Tanah Abang lagi ya, SIS. Kita tambah stok. Jangan sampai mengecewakan pelanggan." Ruko kecil yang dulu kusewa kini terasa semakin ramai. Setiap hari ada saja pelanggan yang datang, mencoba pakaian,
berfoto, lalu mengunggahnya ke media sosial. Aku tak pernah menyangka, mimpiku yang dulu hampir pupus kini benar-benar terwujud. Setiap kali aku menutup toko di malam hari, aku selalu menatap papan nama Nat Butik dengan rasa haru. Inilah hidupku sekarang, bisikku. Dan aku bahagia menjalaninya sendiri. Namun, hidup memang tidak selalu mulus. Di tengah kesibukan dan kebahagiaan, kabar tentang Raka dan Maya semakin sering terdengar. Dari bisik-bisik tetangga, aku tahu bisnis kecil Raka gagal total. Mereka bahkan beberapa kali menunggak kontrakan hingga akhirnya diusir. Maya konon sering mengeluh di media sosial, menulis status penuh keluhan tentang suaminya yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang mereka sekarang tinggal numpang di rumah saudara, cerita salah satu pelanggan yang ternyata kenal dengan keluarga Maya. Aku hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ada rasa puas, tapi aku tidak ingin larut dalam kebencian. Aku sudah terlalu jauh melangkah ke depan untuk membuang waktuku memikirkan mereka. Namun ternyata, semesta punya cara lain untuk memuji keteguhan hatiku. Suatu sore, aku baru saja selesai membereskan butik ketika seseorang muncul di pintu. Suara itu membuatku tercekat. Nadia? Aku berbalik, dan tubuhku langsung menegang. Raka berdiri di sana. Wajahnya jauh berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya. Rambutnya berantakan, kulitnya kusam, dan pakaian yang ia kenakan lusuh. Sorot matanya penuh kelelahan dan penyesalan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku dingin, mencoba menahan gemetar dalam suaraku. Raka menunduk sejenak sebelum menatapku lagi. "Aku hanya ingin bicara. Tolong, beri aku kesempatan." Aku mendengus, lalu meraih tas dari meja. "Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Silakan pergi." Tapi sebelum aku melewati pintu, ia menyambar lenganku. "Nat, tolong. Aku menyesal. Aku salah meninggalkanmu. Hidupku hancur sekarang. Maya, dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia hanya memanfaatkan aku." Aku menarik tanganku dengan kasar. "Lepaskan aku, Raka. Kau tidak punya hak lagi untuk menyentuhku, apalagi bicara tentang penyesalanmu." Wajahnya memelas, matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar menyesal, Nat. Aku kehilanganmu, dan itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Tolong, beri aku kesempatan kedua." Aku menatapnya tajam. Di dalam hatiku ada badai, antara sakit hati, amarah, dan entah sedikit iba. Tapi aku tahu, aku tidak boleh goyah. "Kesempatan kedua? Kau pikir hidupku ini permainan? Kau tinggalkan aku demi perempuan lain, lalu sekarang ketika hidupmu sengsara, kau kembali padaku? Maaf, Raka. Aku bukan tempatmu pulang ketika kau gagal." Raka terdiam, wajahnya semakin pucat. Aku menutup pintu butik dengan keras dan meninggalkannya di luar. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena rindu, melainkan karena aku sadar betapa kuatnya diriku menolak untuk kembali terjebak. Sayangnya, pertemuan itu bukanlah yang terakhir. Beberapa hari kemudian, Raka kembali datang. Kali ini ia menungguku di depan ruko sejak pagi. "Nat, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus menunggumu sampai kau mau bicara," katanya saat aku baru membuka pintu. Aku mendengus kesal. "Kalau kau terus menggangguku, aku tidak segan lapor polisi." "Aku serius, Raka." Wajahnya pucat, tapi ia tetap bersikeras. "Aku hanya ingin menebus kesalahanku. Tolong, biarkan aku memperbaikinya." Aku tidak membalas. Aku hanya masuk dan membiarkannya berdiri di luar. Untungnya, Siska datang tak lama kemudian. Melihat kehadiran orang lain membuat Raka akhirnya pergi. Namun kehadirannya berulang kali membuatku gusar. Aku tahu, ia bukan lagi bagian dari hidupku. Tapi kenapa ia masih berusaha kembali? Malam itu aku bercerita pada ibuku melalui telepon. "Bu, dia datang lagi. Aku takut dia tidak akan berhenti mengganggu." Suara ibuku terdengar lembut tapi tegas. "Nadia, kau harus kuat. Jangan biarkan penyesalan dia mengacaukan hidupmu yang sudah baik-baik saja. Kalau perlu, benar-benar laporkan saja. Ingat, kau tidak sendirian. Ada banyak orang yang mendukungmu." Aku menghela napas panjang. "Iya, Bu. Aku tahu. Aku akan tetap tegas."
Selain ibuku, Siska juga selalu mendukungku. Bu Nadia, jangan pernah goyah. Saya sering lihat mantan suami yang kayak gitu, pura-pura menyesal, padahal hanya butuh tempat singgah. Hidup ibu sekarang jauh lebih baik. Jangan rusak dengan membuka pintu lagi untuk dia. Kata-kata itu membuatku semakin mantap. Untuk mengalihkan pikiranku dari kegelisahan, aku fokus sepenuhnya pada butikku. Aku mulai merancang koleksi khusus untuk acara ulang tahun butik pertamaku. Aku menamai koleksi itu Reborn, yang berarti lahir kembali. Setiap potongan baju di koleksi itu menggambarkan perjalanan hidupku, dari luka, bangkit, hingga bahagia. Aku menggunakan banyak warna putih, biru muda, dan emas, simbol kebersihan hati, ketenangan, dan kejayaan. Saat koleksi itu dipamerkan dalam acara sederhana di butik, banyak pelanggan yang hadir dan memberikan tepuk tangan meriah. Aku berdiri di panggung kecil, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," kataku dengan suara bergetar. Setahun lalu, aku tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini. Tapi hari ini aku belajar, luka bisa menjadi kekuatan jika kita memilih untuk bangkit. Butik ini bukan hanya tentang pakaian, tapi tentang perjalanan hidup. Dan aku bersyukur bisa berbagi dengan kalian. Tepuk tangan kembali menggema. Malam itu aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun ternyata, Raka tidak berhenti di situ. Beberapa kali ia masih mencoba mendekat, bahkan pernah mengirim pesan panjang berisi curahan hatinya. "Nat, aku benar-benar hancur tanpamu. Maya pergi meninggalkanku, membawa anak itu. Aku sekarang sendirian, tidak punya siapa-siapa. Tolong, izinkan aku kembali. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik." Aku membaca pesannya dengan hati yang berdebar. Ada sedikit rasa iba, tapi jauh lebih besar rasa muak. Aku tidak membalas pesannya. Bagiku, itu bukan urusanku lagi. Dia memilih jalannya, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Suatu malam, setelah semua kegaduhan itu, aku duduk sendirian di balkon rumahku. Lampu kota Jakarta berkelip-kelip, dan angin malam berhembus lembut. Aku memeluk secangkir teh hangat, menatap langit yang gelap. Aku teringat semua yang telah kulewati, sakit hati, air mata, pengkhianatan, hingga kebangkitan. Lalu aku tersenyum. Aku tidak menyesal mengusir mereka dari hidupku. Aku tidak menyesal memilih jalan sendiri. Hidupku mungkin tidak sempurna, tapi aku bahagia dengan jalanku sekarang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Malam itu aku menutup mata dengan hati yang tenang. Aku tahu, perjalanan masih panjang. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan pernah kembali pada masa lalu. Aku sudah menemukan diriku yang baru, yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa berkata dengan yakin, aku bebas. 3 tahun berlalu sejak hari gelap itu, sejak aku mengusir Raka dan perempuan selingkuhannya dari rumah. 3 tahun yang penuh perjuangan, air mata, kerja keras, sekaligus kemenangan. Kini aku berdiri di depan sebuah ruko 3 lantai baru di daerah Jakarta Selatan. Papan besar bertuliskan, Nat Boutique, Bench 2, terpampang gagah di depannya. Tanganku bergetar ketika memotong pita peresmian. Para undangan bersorak, kembang api kecil meletup, dan aku melihat ibuku meneteskan air mata bahagia di antara kerumunan. "Anakku," ucapnya sambil memelukku, "aku bangga sekali padamu. Kau membuktikan bahwa perempuan tidak butuh bergantung pada laki-laki yang salah untuk bisa sukses." Aku tersenyum lebar, menyeka air mata. "Terima kasih, Bu. Semua ini untuk masa depan kita." Hari itu menjadi momen puncak dalam hidupku. Dari butik kecil di rumah, kini aku sudah memiliki 2 cabang besar. Aku mulai dikenal sebagai salah satu desainer muda yang diperhitungkan. Media lokal bahkan menulis tentangku dengan headline, "Dari perempuan terluka menjadi ratu mode." Namun, seperti bayangan yang tak pernah hilang, masa lalu kembali mengetuk pintu kehidupanku. Suatu malam, saat aku selesai mengatur laporan penjualan, Siska masuk ke ruang kerjaku dengan wajah pucat. "Bu Nadia, ada seseorang di luar. Katanya mau ketemu ibu." Saya sudah bilang butik mau tutup, tapi dia ngotot. Aku mengangkat kepala. "Siapa?" Siska ragu-ragu.
Dia? Pak Raka. Jantungku seketika berhenti berdetak. Nama itu masih mampu membuatku merasakan campuran emosi, marah, jijik, tapi tidak lagi cinta. Suruh dia pergi. Aku tidak mau ketemu, jawabku cepat. Tapi tiba-tiba suara berat yang dulu pernah membuatku jatuh cinta terdengar dari pintu. Nadia, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Aku menoleh. Benar, Raka berdiri di sana. Tapi yang kulihat bukan lagi pria gagah yang pernah kucintai. Rambutnya beruban sebagian, tubuhnya kurus, pakaiannya kusut. Matanya cekung seperti orang yang kehilangan arah hidup. Apalagi maumu, Raka? Tanyaku dingin. Ia menunduk, lalu menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah kehilangan segalanya. Maya pergi dengan pria lain, meninggalkan aku dengan hutang yang menumpuk. Aku tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap. Aku hanya punya penyesalan. Aku memeluk tubuhku sendiri, berusaha menjaga jarak. Dan kau pikir aku peduli? Nat, aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku buta oleh nafsu. Aku memilih perempuan yang salah dan mengkhianatimu. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak minta banyak, aku hanya ingin kau izinkan aku dekat denganmu lagi. Aku janji akan berubah. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku tertawa hambar. Suami yang baik? Raka, aku bahkan tidak menganggapmu suamiku lagi sejak kau pulang membawa selingkuhan dan anakmu ke rumahku. Kau hancurkan rumah tangga kita sendiri. Tidak ada kesempatan kedua. Raka berlutut, memohon. Aku mohon, Nat. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku lihat hidupmu begitu sukses, begitu bahagia. Aku menyesal meninggalkanmu. Aku menatapnya tajam, menahan air mata yang ingin keluar. Kau menyesal bukan karena kehilangan aku, Raka. Kau menyesal karena kau kehilangan kenyamanan. Kalau aku masih perempuan yang kau injak-injak dulu, kau tidak akan menoleh ke arahku. Orang-orang mulai memperhatikan keributan kecil kami. Aku tidak mau harga diriku direndahkan di depan karyawanku dan pelanggan. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa rasa takut. Dengar baik-baik, Raka, ucapku tegas. Aku sudah memaafkanmu, tapi bukan berarti aku akan menerimamu kembali. Aku bahagia tanpa dirimu. Jadi tolong, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku tidak akan goyah. Aku sudah memilih jalanku. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berlutut di lantai butik dengan wajah hancur. Kupikir itu akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi aku salah. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat kaleng yang dikirim ke butik. Isinya ancaman kasar. Kalau kau tidak mau menerima aku kembali, aku akan menghancurkan bisnismu. Tanganku gemetar membaca tulisan itu. Aku tahu pasti itu dari Raka. Namun kali ini aku tidak panik. Aku sudah cukup kuat untuk melawannya. Aku segera melapor ke polisi, menunjukkan surat itu beserta rekaman CCTV butik yang menangkap Raka berdiri di depan pintu malam sebelumnya. Polisi bertindak cepat. Raka dipanggil, dan ia tidak bisa mengelak. Ia akhirnya dijerat dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan diharuskan menandatangani pernyataan untuk tidak mendekatiku lagi. Ketika aku keluar dari kantor polisi setelah membuat laporan, aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Inilah aku sekarang. Aku tidak lagi perempuan lemah yang dulu bisa diinjak seenaknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mendapatkan kabar bahagia. Nat Butik masuk dalam nominasi Top 10 Brand Lokal Terbaik di sebuah ajang penghargaan mode nasional. Malam penghargaan itu, aku mengenakan gaun rancanganku sendiri. Saat namaku dipanggil sebagai salah satu pemenang, aku berjalan ke panggung dengan langkah pasti. Lampu sorot menyorot wajahku, kamera mengarah, tepuk tangan menggema. Aku mengambil mikrofon dengan tangan sedikit bergetar. Penghargaan ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua perempuan di luar sana yang pernah diremehkan, dikhianati, atau ditinggalkan. Percayalah, kalian bisa bangkit. Kalian bisa berdiri di sini, di panggung kemenangan kalian sendiri. Sorakan semakin riuh. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebanggaan. Kini hidupku penuh warna. Butikku berkembang pesat,
Aku mulai merintis lini fashion muslimah, dan beberapa investor menawarkan kerjasama. Aku juga mulai rutin mengisi seminar untuk memberdayakan perempuan agar mandiri secara finansial. Aku bahagia. Aku bebas. Dan yang terpenting, aku damai. Raka? Aku tak pernah lagi mendengar kabarnya setelah kasus polisi itu. Mungkin ia tenggelam dalam hidupnya yang berantakan. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah menutup pintu rapat-rapat. Suatu malam, aku duduk di balkon butik keduaku, menatap langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu. Aku berbicara pada diriku sendiri, suara hati yang dulu begitu rapuh kini terdengar kuat. Nadia, kau berhasil. Kau tidak hanya selamat dari badai, kau juga membangun kerajaanmu sendiri. Kau tidak lagi bergantung pada siapapun. Kau membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari pria yang kau sebut suami, tapi dari dirimu sendiri. Aku tersenyum. Air mataku menetes lagi, kali ini karena rasa syukur yang tak terbendung. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kulalui, masih banyak mimpi yang ingin ku kejar. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan hidupku. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Pagi itu, aku terbangun bukan karena tangisan, bukan karena rasa takut ditinggalkan, melainkan karena cahaya matahari yang menembus jendela kamarku. Aroma teh melati dari cangkir di meja sudah menanti, dan kicau burung dari pohon depan butik terdengar menenangkan. Aku menghela napas panjang. Beginilah hidupku sekarang. Damai, sederhana, penuh syukur. 3 tahun yang lalu, aku masih menangis di kamar sempit, meratapi suami yang membawa pulang selingkuhan dan bayi mereka ke rumahku. Saat itu aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Namun lihat aku sekarang. Aku bangun dengan hati yang lapang, memikirkan desain baru, memikirkan karyawan-karyawan yang bergantung padaku, memikirkan pelanggan yang menunggu koleksi terbaru. Tidak ada lagi beban masa lalu. Butikku kini sudah seperti rumah kedua. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto koleksi busana yang pernah kuluncurkan. Ada foto ketika aku pertama kali membuka butik kecil di rumah. Ada juga foto besar malam aku menerima penghargaan nasional. Setiap kali aku menatap foto-foto itu, hatiku bergetar. Semua itu lahir dari luka yang dulu hampir menghancurkanku. Kalau bukan karena pengkhianatan itu, mungkin aku tidak akan pernah berani berdiri sendiri. Para karyawan memanggilku, Bu Nadia, dengan penuh hormat, tapi aku selalu menekankan, kita ini keluarga. Aku tidak lebih tinggi dari kalian. Kita semua sama-sama membangun Nat Butik. Siska, asistanku yang dulu ikut sejak awal, kini sudah kuangkat menjadi manajer cabang. Aku percaya padanya sepenuh hati. Kalau bukan karena Siska, mungkin aku sudah jatuh lagi, kataku suatu kali sambil memeluknya. Ada kalanya, di malam-malam sepi, aku masih bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih percaya cinta? Jawabannya selalu sama, ya, aku masih percaya. Tapi aku tidak lagi menggantungkan hidupku pada cinta seorang pria. Aku percaya cinta bisa hadir dalam banyak bentuk, cinta pada diri sendiri, cinta pada pekerjaan, cinta pada keluarga, cinta pada orang-orang yang mendukungku. Aku tidak menutup hati, tapi aku juga tidak mencarinya dengan gelisah. Kalau suatu hari ada seseorang yang datang dengan tulus, aku akan menyambutnya. Tapi kalau tidak, aku tetap bahagia. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Tentang Raka, aku jarang lagi mendengar kabarnya. Setelah kasus ancaman itu, ia benar-benar hilang dari hidupku. Ada desas-desus ia pindah ke luar kota, bekerja serabutan, hidup dalam kesulitan. Dulu, kabar seperti itu mungkin akan membuatku merasa puas. Biar dia merasakan sakit seperti yang aku rasakan dulu, begitu pikiranku. Tapi sekarang, aku hanya mengangkat bahu. Itu pilihannya. Itu hidupnya. Aku tidak punya waktu lagi untuk membenci. Bagiku, dia sudah mati dalam hidupku sejak malam ia datang membawa selingkuhan dan anaknya ke rumah. Dan aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima kembali. Memaafkan berarti aku tidak membiarkan dendam mengikatku. Aku bebas. Hubunganku dengan ibuku juga semakin dekat. Beliau sering datang ke butik, kadang sekadar duduk sambil mengobrol dengan pelanggan.
Anakku sekarang jadi pengusaha sukses, katanya sambil tertawa bangga. Aku hanya bisa tersenyum. Bu, ini semua berkat doa ibu. Kalau bukan karena doa ibu, mungkin aku tidak sekuat ini. Kadang aku mengajak ibu jalan-jalan keluar kota, sekadar melepas penat. Melihat senyum beliau di tepi pantai atau di tengah sawah hijau membuat hatiku penuh rasa syukur. Aku mungkin gagal dalam pernikahan, tapi aku tidak gagal dalam membuat orang tuaku bangga. Salah satu hal yang paling membahagiakan bagiku sekarang adalah kegiatan sosial. Aku sering diundang mengisi seminar tentang pemberdayaan perempuan. Di sana aku bertemu banyak kisah mirip dengan yang kualami. Istri yang ditinggal suami, perempuan yang dipoligami tanpa kerelaan, ibu muda yang harus bekerja sendiri karena ditelantarkan. Aku selalu berkata pada mereka, jangan biarkan diri kalian didefinisikan oleh siapa laki-laki di samping kalian. Definisikan diri kalian dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian bangun, dan bagaimana kalian memperjuangkan diri kalian sendiri. Setiap kali aku melihat mata mereka berbinar mendengarkan kata-kataku, aku merasa hidupku tidak sia-sia. Luka yang kualami ternyata bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Kini aku hidup lebih tenang. Aku bangun pagi untuk bekerja, sore aku menghabiskan waktu dengan ibu, malam aku merancang koleksi baru sambil mendengarkan musik. Aku mulai menulis catatan perjalanan hidupku. Bukan untuk aib, tapi untuk inspirasi. Judul sementaranya, Bahagia Tanpamu. Setiap kata yang kutulis terasa seperti obat. Aku ingin dunia tahu bahwa perempuan bisa bangkit, bahwa luka tidak selamanya menghancurkan, bahwa kita bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Tentu aku masih punya mimpi. Aku ingin membuka butik di luar negeri, mungkin di Singapura atau Kuala Lumpur. Aku ingin melihat karyaku dikenakan oleh perempuan-perempuan dari berbagai budaya. Tapi aku juga ingin tetap sederhana. Aku tidak ingin lupa dari mana aku berasal. Butik pertama di rumah kecilku akan selalu ada, tidak akan kututup meski aku punya cabang di mana-mana. Itu adalah pengingat perjalanan panjangku. Malam ini, aku duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Angin Jakarta berhembus lembut. Aku menatap bintang-bintang, lalu berbicara pada diriku sendiri. Nadia, kau sudah melewati banyak hal. Kau pernah dihianati, pernah ditinggalkan, pernah hampir hancur. Tapi lihat kau sekarang. Kau bahagia, bukan karena seorang pria, tapi karena dirimu sendiri. Air mataku mengalir, bukan lagi karena sakit, tapi karena syukur. Aku bahagia tanpamu, Raka. Aku bahagia dengan diriku sendiri. Inilah akhir dari perjalanan panjangku. Dari seorang istri yang ditinggalkan, aku berubah menjadi perempuan mandiri yang sukses. Dari air mata, aku menciptakan kekuatan. Dari luka, aku membangun kerajaan kecilku. Hidupku bukan lagi tentang siapa yang kucintai, tapi tentang bagaimana aku mencintai diriku sendiri. Dan aku tahu, selama aku terus berjalan di jalanku sendiri, aku akan selalu menemukan kebahagiaan tanpamu, Raka.